Cerita, cinta lama bersemi kembali. Malam itu, kota kecil tempat Arini dibesarkan tampak berbeda dari biasanya. Lampu-lampu jalan masih sama, deretan warung masih berjejer seperti dulu, dan angin masih membawa aroma sawah basah. Tetapi bagi Arini, semuanya terasa asing. Ia kembali setelah 10 tahun, dan pulang bukanlah perkara sederhana. Narasi. Kadang, pulang bukan soal menuju rumah, tapi menuju luka yang pernah kita tinggalkan. Arini turun dari mobil travel yang mengantarnya dari bandara. Angin dingin menyambutnya, seperti mencoba menghapus lelah dan kesepiannya. Ia kini berusia 30, bekerja di kota besar sebagai konsultan desain interior. Hidupnya terlihat baik di permukaan, stabil, mandiri, dan cukup sukses. Namun tak ada yang tahu, ada ruang kosong yang selalu menganga di dalam dirinya. Ruang yang dulu dihuni seseorang bernama Revan. Arini menghela napas panjang. Kenapa semuanya terasa seperti kemarin? Gumamnya lirih. Ia kembali karena ibunya jatuh sakit. Namun, ada alasan lain yang diam-diam ia kubur dalam-dalam. Sebuah nama yang ia pikir sudah ia lupakan, tapi ternyata tidak. Revan, pria yang pernah menjadi cinta pertamanya, pria yang ia tinggalkan demi mengejar masa depan, pria yang tak pernah ia temui lagi sejak hari perpisahan mereka, 10 tahun lalu. Dengan langkah pelan, Arini masuk ke rumah lamanya. Suara ibunya dari kamar langsung memanggilnya, dan semalaman ia sibuk merawat wanita yang paling ia cintai. Tapi di sela-sela keheningan malam, pikirannya selalu kembali pada satu hal, kemungkinan ia akan bertemu Revan lagi. Keesokan paginya, Arini keluar membeli beberapa kebutuhan rumah. Ia berjalan ke minimarket yang dulu sering ia datangi saat remaja. Tempat itu sudah direnovasi, tampak lebih rapi dan terang. Saat ia membuka pintu kaca, bel di atasnya berbunyi pelan. Arini bermaksud langsung menuju rak kebutuhan, tapi langkahnya terhenti ketika sebuah suara yang dulu selalu membuat hatinya bergetar menyapanya. Arini? Suaranya rendah, matang, dan hangat. Sebuah suara yang tidak mungkin ia lupakan. Arini membalikkan badan. Dan di sana berdiri Revan. Pria itu tampak berbeda dari ingatannya. Tubuhnya lebih tegap, wajahnya terlihat lebih dewasa, rahangnya lebih tegas. Rambutnya sedikit lebih pendek, tapi mata itu masih seperti dulu. Mata yang bisa meruntuhkan seluruh pertahanan Arini hanya dengan satu tatapan. Revan memandangnya lama, seakan tak percaya. "Kamu beneran Arini?" Arini mencoba tersenyum, meski jantungnya berdegup tidak karuan. "Hai Revan, lama ya nggak ketemu?" Revan tertawa kecil, suaranya seperti membawa kembali 10 tahun kenangan yang terkubur. 10 tahun bukan lama, itu waktu yang bikin orang berubah total. Arini membalas senyumnya. "Mungkin, tapi kamu masih kelihatan sama aja seperti dulu." Revan menggeleng. "Kalau aku masih sama, aku nggak bakal ngelepasin kamu pergi 10 tahun lalu." Ucapan itu menghantam Arini lebih keras daripada yang ia sangka. Suasana sempat hening, hanya musik di minimarket yang terdengar samar. Akhirnya Revan membuka suara lagi. "Kamu balik karena ibu sakit ya?" Arini mengangguk. "Iya, mungkin bakal tinggal agak lama." Revan terdiam sebentar, sebelum akhirnya tersenyum. Senyum yang hangat dan samar, tapi menyimpan sesuatu. "Mungkin ini saatnya semesta ngasih kita kesempatan ketemu lagi." Arini menahan napas, ia tidak tahu harus membalas apa. Lalu Revan menambahkan pelan, "Aku senang kamu pulang." Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Arini merasakan hatinya bergetar, bukan karena kenangan, tapi karena sesuatu yang lebih nyata. Revan masih membuatnya merasa hidup. Dalam perjalanan pulang, Arini merasakan dirinya tak lagi sama seperti saat ia datang kemarin. Pertemuan singkat itu membangkitkan sesuatu yang telah lama tertidur, sesuatu yang dulu ia yakini sudah mati.
Namun malam itu, saat merapikan kamar ibunya, ponselnya tiba-tiba berbunyi. Sebuah pesan masuk. "Revan, besok sempat jalan bentar, ada yang mau aku omongin." Arini terpaku selama beberapa detik. Jantungnya berdebar tanpa kendali. Pesan itu singkat, tapi cukup untuk membuat seluruh dinding pertahanannya mulai retak. Dan Arini pun mengetik balasan, "Boleh." Pagi berikutnya, Arini bangun dengan perasaan yang tidak ia mengerti. Ada campuran gugup, senang, takut, dan harapan. Ia menatap pantulan dirinya di cermin kamar tua yang masih menyimpan coretan masa remaja di sudut kayunya. "Aku nggak boleh kebawa perasaan," gumamnya pelan. Namun bahkan ia sendiri tidak meyakininya. Arini memilih blus sederhana berwarna biru muda dan celana jeans. Ia tak ingin terlihat terlalu mencoba, tetapi ia tetap ingin tampil pantas jika nanti bertemu Revan. Setelah memastikan ibunya sudah sarapan dan minum obat, Arini pamit sebentar untuk mengambil udara segar. Di depan rumah, angin pagi berembus lembut, membawa suara ayam tetangga dan aroma tanah basah yang khas kampung. Arini berjalan menuju taman kecil dekat sekolah dasar. Taman itu dulu tempat mereka berdua sering duduk sambil minum es teh, tempat yang menyimpan terlalu banyak kenangan. Saat ia tiba, Revan sudah menunggunya di sisi bangku kayu yang teduh di bawah pohon mangga. Ia duduk santai, tapi dari gerak-gerik tubuhnya, Arini tahu ia sama gugupnya. Revan berdiri begitu melihatnya. "Arini, pagi." "Pagi," jawab Arini mencoba terlihat tenang. Revan tersenyum kecil, lalu menepuk bangku di sebelahnya. "Duduk, kayak dulu?" Arini tersenyum tipis, kemudian duduk. Jarak mereka tidak terlalu jauh, tapi juga tidak terlalu dekat. Tepat di tengah, seperti dua orang yang sedang mencoba mencari kembali tempatnya masing-masing. Setelah beberapa detik hening, Revan akhirnya bicara. "Aku sebenarnya nggak nyangka kamu bakal balik." "Aku juga nggak nyangka bakal ketemu kamu secepat ini," balas Arini. Revan tertawa kecil, namun ada kegetiran di sana. "10 tahun, Rin. Aku pikir semua tentang kita udah selesai." Arini menatapnya, lembut namun penuh keraguan. "Kamu makin dewasa ya, Van, lebih banyak mikir." "Karena waktu itu aku nggak mikir," jawab Revan cepat. "Kamu pergi dan aku cuma diam, tidak ngejar, tidak mencoba nahan. Aku cuma biarin kamu pergi." Arini terdiam. Itu adalah luka lama yang selama ini tidak pernah ia sentuh lagi. "Van," ia memanggil pelan. "Kita waktu itu masih muda, kita sama-sama takut, kita punya mimpi yang nggak selaras." "Tapi tahu nggak," potong Revan, "setelah kamu pergi, aku baru sadar kalau aku lebih takut kehilangan kamu daripada kehilangan mimpi." Kata-kata itu membuat Arini menunduk. Ia bisa merasakan dadanya menghangat sekaligus perih. Revan menatapnya lama, seolah sedang menimbang sesuatu. "Ada banyak yang mau aku ceritain, tentang kenapa aku berubah, tentang kenapa aku masih belum bisa lupain kamu." Arini mengangkat kepala perlahan. Tatapan mereka bertemu. Dan dalam tatapan itu, ada sisa-sisa masa lalu yang masih hidup. Ada luka yang belum sembuh. Ada cinta yang belum mati. "Van," Arini berbisik lirih, "kita udah banyak berubah." Revan menatapnya dengan mata yang lebih jujur dari sebelumnya. "Tapi rasaku ke kamu gak pernah berubah." Arini menahan napas. Hening kembali. Tapi hening itu bukan kekosongan, melainkan denyut yang menyeret mereka ke masa ketika cinta itu masih segar, sederhana, dan penuh harapan. Revan kemudian berdiri. "Aku mau tunjukin sesuatu. Ayo ikut sebentar." Arini mengangguk, meski hatinya berdebar tanpa kendali. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak kecil menuju belakang taman. Tempat itu dulu adalah lapangan kosong tempat mereka sering bermain layang-layang. Tapi kini, lapangan itu berubah menjadi sebuah bangunan kecil dengan papan kayu bertuliskan "Kedai Kopi Revan since 2018. Arini membelalakan mata. "Kamu buka kedai sendiri?" Revan mengangguk pelan. "Dulu kamu yang bilang aku harus berani ngejar hal yang bikin aku bahagia. Dan aku sadar, bikin kopi, ngobrol sama orang, bikin suasana hangat, itu yang aku suka."
Matanya kemudian menatap Arini dengan makna tersembunyi. Tapi yang paling bikin aku memutuskan ini adalah kamu. Arini memegangi dadanya, mencoba menahan emosi yang bergemuruh. Kok bisa dari aku? Revan tersenyum lembut. Karena waktu kamu pergi, aku sadar aku butuh sesuatu yang bisa bikin aku tetap merasa hidup. Arini terdiam. Ia tak tahu apakah harus bangga atau sedih. Saat mereka masuk ke dalam kedai kecil itu, aroma kopi hangat langsung menyambut. Interiornya hangat dan rustik, seperti perpaduan kedai kecil dan rumah. Revan berjalan ke meja bar dan mulai menyiapkan 2 cangkir. "Kamu masih suka latte?" tanyanya sambil menggiling biji kopi. Arini tersenyum pahit. "Kamu masih ingat?" Revan menoleh memandang Arini sambil tersenyum hangat. "Aku ingat semuanya tentang kamu." Jantung Arini seperti berhenti berdetak sesaat. Suara mesin espresso, aroma biji kopi, suara lembut Revan, senyumnya, semuanya membuat Arini merasa kembali menjadi gadis 20 tahun yang dulu yakin Revan adalah rumahnya. Saat secangkir latte mendarat di hadapannya, Revan duduk di seberang meja. "Rin," suaranya turun, lembut namun dalam. "Kamu pulang bukan cuma karena ibu sakit, kan?" Arini menelan ludah. "Kenapa kamu bilang gitu?" Revan menatapnya dengan mata yang membaca terlalu banyak. "Karena mata kamu, mata yang sama kayak dulu waktu kamu bilang, aku pergi, tapi sebenarnya aku nggak mau pergi." Arini menggigit bibirnya, menahan emosi yang nyaris pecah. "Aku kesepian, Van." Itu keluar dari mulutnya begitu saja. Pelan, rapuh, dan sangat jujur. Revan menatapnya lama. Kemudian menjawab lirih. "Aku juga Rin juga, Rin. Selama 10 tahun, aku juga kesepian." Kata-kata itu mengisi ruangan kecil itu, mengisi jarak antara mereka, mengisi kekosongan yang selama ini mereka bawa masing-masing. Untuk pertama kalinya sejak mereka berpisah, mereka tidak lagi sendirian. Hari itu menjadi titik awal perubahan yang tidak pernah Arini bayangkan. Sejak pertemuan di kedai kopi Revan, hidupnya seolah menemukan kembali denyut hangat yang selama bertahun-tahun hilang. Ada sesuatu dalam diri Revan yang berbeda, lebih matang dan lebih teduh. Namun, ada pula sesuatu yang tetap sama, sesuatu yang membuat hati Arini berdetar dengan cara yang tidak ia rasakan lagi sejak lama. Beberapa hari berlalu dengan pola baru, pagi untuk merawat ibunya, siang mengurus pekerjaan secara daring dari rumah, dan sore, entah bagaimana, ia selalu berakhir di kedai kopi Revan. Dan Revan selalu menunggu. Sore itu, hujan turun pelan di luar jendela kedai. Tidak deras, hanya gerimis yang menempel di kaca dan membuat dunia di luar terlihat sedikit kabur. Arini masuk sambil menggenggam payung, rambutnya sedikit basah. Revan yang sedang membersihkan gelas langsung mendongak, tersenyum melihat kedatangannya. "Kamu basah," katanya sambil buru-buru mengambil handuk kecil dari balik meja. Arini tertawa kecil. Gerimisnya tiba-tiba. Revan mendekatinya. Tanpa sadar, berdiri sedikit terlalu dekat. Ia menyodorkan handuk itu, tapi tidak langsung diberikan. Revan justru mengangkatnya dan perlahan mengusap ujung rambut Arini yang basah. Lembut, perlahan, penuh perhatian. Gerakan sederhana itu membuat jantung Arini berdegup kencang. "Revan," Arini berbisik, bingung harus bagaimana. Revan berhenti, tapi tidak menjauh. Ia menatap Arini lama, dalam, seperti sedang memastikan sesuatu di dalam dirinya sendiri. "Maaf," katanya akhirnya, suaranya rendah. Refleks. Arini menunduk, pipinya memanas. "Tidak apa-apa." Revan tersenyum tipis, lalu kembali ke meja bar. "Duduk, aku bikinin minuman hangat, kamu kedinginan." Arini mengambil duduk di bangku dekat jendela. Revan membuatkan coklat panas kesukaannya, dan suasana kedai menjadi hangat. Lampu kuning lembut memantulkan warna coklat pada meja kayu, membuat ruangan terasa seperti dunia kecil yang hanya mereka berdua tempati. Saat Revan meletakkan cangkir di hadapan Arini, ia berkata,
kamu kelihatan capek, ibu makin membaik. Arini mengangguk. Lumayan, tapi rasanya berat, banyak pikiran. Revan duduk di seberangnya, wajahnya lembut. Kalau capek, kamu bisa cerita. Dari dulu kamu tahu kan, aku selalu siap dengerin. Arini menatapnya. Tatapan itu membuat dadanya terasa hangat. Sama kayak dulu ya, Van. Kamu selalu jadi tempat aku pulang. Revan tersenyum sambil menatap matanya tanpa berkedip. Karena kamu memang rumahku dari dulu. Ucapan itu membuat ruangan seolah berhenti bergerak. Arini tercekat. Ia ingin berkata sesuatu, tapi suaranya hilang. Revan melanjutkan, suaranya makin pelan. Rin, aku nggak mau bohong. Tiap kali kamu datang ke sini, aku merasa hidup lagi. Arini memegangi sisi cangkir untuk menenangkan diri. Van, kamu bilang kamu kesepian. Revan mencondongkan tubuh sedikit. Aku juga, dan kesepianku berhenti tiap kali kamu ada. Arini merasakan sesuatu di dalam dirinya retak. Retakan yang membiarkan kehangatan masuk. Revan, kita nggak bisa begitu. Kita bukan anak-anak lagi. Aku tahu, jawab Revan cepat. Makanya, aku ngomong jujur. Aku nggak mau kamu mengira ini cuma nostalgia. Arini menatapnya. Hujan masih menetes di luar, tapi dadanya terasa lebih hangat dari sebelumnya. Kamu mau kita gimana, Van? Tanya Arini pelan. Revan menarik nafas panjang. Aku mau kenal kamu lagi, dari awal. Bukan Revan 20 tahun yang lalu, bukan Arini yang dulu, tapi kita yang sekarang. Arini terpaku. Perkataannya sederhana, tapi penuh makna. Revan tidak meminta masa lalu mereka kembali. Ia meminta kesempatan baru. Kalau kamu nggak siap, aku ngerti, lanjut Revan. Tapi kalau kamu mau coba kenal aku lagi, cuma itu, kita mulai dari ngobrol, dari kopi sore, dari apapun, tanpa beban. Arini menggigit bibir bawahnya, menahan laju emosi. Van, aku takut. Revan mengangguk. Aku juga takut. Ia lalu tersenyum. Senyum yang hangat, lembut, tapi sangat jujur. Tapi kalau kita sama-sama takut, berarti kita sama-sama sayang. Arini menutup mata sedetik, menahan air mata yang hampir jatuh. Ucapan itu terlalu sederhana, tapi tepat sasaran. Saat ia membuka mata, ia melihat Revan tidak berpaling sedikit pun. Ia tidak tergesa, tidak mendesak. Ia hanya ada, dan Arini menyadari sesuatu. Ia tidak pernah merasa setenang ini bersama siapapun selain Revan. Baik, kata Arini akhirnya. Suaranya bergetar halus. Kita mulai dari awal. Revan tersenyum sangat lebar. Senyum yang tidak pernah ia lihat lagi sejak 10 tahun lalu. Oke, katanya. Mulai hari ini kita mulai dari halo. Arini tertawa, masih dengan mata berkaca. Halo Revan. Revan mengulurkan tangan. Halo Arini. Arini menyambutnya. Sentuhan itu hangat dan terlalu familiar hingga membuatnya ingin menangis. Mereka saling menatap, tidak melepaskan tangan. Dan untuk pertama kalinya, Arini merasa masa depannya tidak lagi sesepi kemarin. Sore itu, mereka menghabiskan waktu dengan cerita ringan, tawa yang tak dipaksa, dan keheningan yang nyaman. Tidak ada deklarasi cinta. Tidak ada janji muluk, hanya dua orang dewasa yang pernah saling mencintai, kini mencoba menemukan satu sama lain lagi. Dan di luar, hujan masih turun pelan. Seakan langit pun ikut menikmati kehangatan dua hati yang sedang kembali bertemu. Pagi itu, udara di kota kecil itu terasa berbeda. Seakan lebih segar, lebih hidup, atau mungkin itu hanya perasaan Raka setelah semalam ia akhirnya mengakui sesuatu yang selama ini ia tekan jauh di dalam hati. Bahwa Elena masih punya tempat yang tidak bisa ia gantikan dengan siapapun. Raka berdiri di depan bangunan tua yang kini sudah kosong. Rumah kecil berwarna krem, tempat Elena dulu tinggal bersama keluarganya. Catnya mulai pudar, jendelanya tertutup rapat, namun aroma masa lalu seakan kembali mengalir begitu saja. Ia menyentuh pagar besi yang berkarat. Diam, tersenyum kecil. Raka. Dulu, aku selalu cari alasan buat kesini. Seolah takut kehilangan momen lihat dia keluar rumah sambil senyum. Ia menghela napas panjang. Campuran rindu, penyesalan, dan harapan yang mulai tumbuh perlahan.
Di sebuah kafe kecil yang baru dibuka 2 bulan lalu, Elena duduk menatap cangkir kopinya. Tangannya bergetar sedikit. Semalaman ia tak bisa tidur. Bukan karena lelah, tapi karena degup jantungnya masih tersisa sejak Raka menatapnya sedemikian dalam di tepi pantai semalam. Elena, batin. Aku sudah lama menutup pintu itu. Kenapa sekarang kembali terbuka? Ia menyentuh skarf lembut di lehernya. Skarf yang tanpa sengaja dijadikan alasan Raka untuk menyentuhnya semalam. Ingatan itu membuat pipinya memerah. Saat itulah ponselnya bergetar. Raka, aku di depan rumah lama kamu. Kalau sempat, datang sebentar. Ada sesuatu yang ingin aku ceritakan. Elena menelan ludah. Ada detakan halus tapi nyata. Detak yang ia kenal dulu, tapi sudah bertahun-tahun ia lupa rasanya. Elena tiba. Raka berdiri di sisi pagar menunggu. Begitu melihatnya, langkahnya terhenti. Ada sesuatu di wajah Raka. Sesuatu yang membuat Elena sedikit gugup, ketulusan. Raka tersenyum tipis. Kamu ingat nggak, berapa kali kamu marah karena aku lempar kerikil cuma buat kamu keluar rumah? Elena, marah. Yang ada, aku pura-pura marah, padahal aku senang. Ia menunduk, malu setelah sadar ia jujur. Keduanya tertawa kecil. Lama, hangat, dan anehnya tidak canggung sama sekali. Raka mengajak Elena berdiri di bawah pohon mangga yang dulu jadi tempat mereka berteduh. Sebagian rantingnya patah, tapi tetap tegak. Raka, aku sering datang ke sini waktu kamu pergi. Kadang cuma buat ngerasa kamu masih ada. Elena menggigit bibir bawah. Suara itu, nada itu, cara Raka bicara seakan waktu mundur tanpa permisi. Elena, aku nggak pernah benar-benar pergi, Raka. Aku cuma berusaha sembuh. Angin berhembus pelan. Daun mangga jatuh perlahan seperti adegan film. Raka mendekat 1 langkah. Elena tidak mundur. Hanya sejarak 2 helaan napas. Raka, suara rendah. Kalau aku bilang, aku kangen kamu bakal marah nggak? Elena menutup mata sesaat. Ia ingin berkata tidak, tapi suara dalam dirinya takut terlalu jujur. Elena, aku juga kangen. Kata itu keluar seperti bisikan, tapi cukup untuk menggetarkan keduanya. Raka menarik napas dalam. Senyumnya muncul perlahan, seperti fajar pelan-pelan bangkit dari gelap. Raka, kamu percaya nggak? Aku nggak pernah bisa nyari versi kamu di orang lain. Mau setahun, 2 tahun, 10 tahun, kamu tetap jadi standar. Elena menunduk cepat, matanya memanas. Elena, jangan bilang begitu kalau kamu cuma rindu masa lalu. Raka, aku nggak rindu masa lalunya. Aku rindu kamu. Sunyi, hanya angin yang jadi saksi 2 hati yang kembali menemukan frekuensi lama. Elena mengusap pipinya yang tiba-tiba basah. Elena, aku benci karena bagian diriku masih nunggu kamu. Raka, aku justru datang karena aku nggak mau kamu nunggu sendirian lagi. Raka menyentuh pundak Elena dengan hati-hati, seolah bertanya, boleh? Elena tidak menepis. Ia bahkan sedikit mendekat, mencari hangat yang pernah jadi rumah. Tidak ada ciuman, tidak ada adegan berlebihan. Hanya pelukan lembut, pelukan yang terasa seperti pulang setelah hilang terlalu lama. Terkadang, cinta lama itu bukan mati, hanya tertidur. Dan ketika bangun kembali, rasanya seperti menemukan dirimu yang hilang. Untuk Raka dan Elena, rumah tua itu bukan sekedar bangunan. Di sanalah mereka belajar jujur untuk pertama kalinya, dan mungkin di sanalah cinta mereka mulai hidup kembali. Setelah pertemuan di rumah lama itu, sesuatu dalam diri Elena berubah. Ia tidak lagi sekedar menjalani hari, tetapi merasakannya. Ada denyut baru yang kembali hidup. Sedangkan Raka, ia tampak lebih berani, lebih mantap, seolah keputusan yang selama ini ia cari akhirnya menemukan bentuk. Namun, justru ketika hati mulai luluh, takdir selalu punya cara menghadirkan ujian. Kafe Elena telah tutup. Lampu-lampu redup menyorot interior kayu hangat yang ia desain sendiri. Elena duduk di dekat jendela besar, menatap hujan yang turun perlahan. Ia ingat pelukan Raka tadi siang, hangatnya. Caranya menggenggam pundaknya seolah takut Elena hilang lagi.
Elena batin. Kenapa semuanya terasa begitu cepat kembali, padahal aku sudah bertahun-tahun belajar melupakan? Ia menarik napas, namun senyum kecil tak bisa ia tahan. Hatinya seperti anak kecil yang kembali menemukan tempat bermain favorit. Ponselnya berbunyi. Raka, boleh aku mampir? Ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan. Elena menggigit bibir, perasaan campur aduk antara gugup dan senang. Elena, iya, aku di kafe. Pintu kafe terbuka dengan bunyi lonceng kecil. Raka masuk sambil membawa satu payung besar dan sekotak buku-buku tua. Elena terkejut. Elena, kamu bawa apa itu? Raka tersenyum, menaruh kotak itu di meja. Lalu ia membuka satu persatu isinya. Surat-surat kecil, buku catatan, foto-foto lama, bahkan tiket bioskop puluhan tahun lalu. Raka, ini semua tentang kamu. Elena menatap Raka dengan mata membesar. Ia tidak menyangka bahwa Raka masih menyimpan semua kenangan itu. Raka, waktu kamu pergi, aku pikir kalau aku simpan ini semua, rasanya kamu nggak benar-benar hilang. Elena memegang salah satu foto mereka yang sedang tersenyum malu-malu di depan pohon mangga. Tangannya bergetar. Elena, kamu benar-benar masih menyimpan semua ini? Raka mengangguk pelan. Raka, aku nggak pernah bisa jatuh cinta sama orang baru. Bukan karena aku nggak mau, tapi karena aku selalu bandingin mereka sama kamu. Elena menutup mulutnya, menahan emosi yang tiba-tiba meledak dalam diam. Elena, kamu jahat. Raka bingung. Hah? Elena, suara bergetar. Kamu jahat karena ngomong kayak gitu setelah semua tahun aku habiskan buat ngerayain kesedihan sendiri. Raka menunduk, lalu mendekat perlahan. Raka, makanya aku datang, karena aku nggak mau kamu sendiri lagi. Hujan di luar semakin deras. Di dalam kafe, hanya ada dua hati yang sama-sama bergetar. Elena duduk, Raka berdiri tepat di depannya. Jarak mereka hanya sejengkal. Raka, suara rendah, intim tapi lembut. Aku mau kamu tahu sesuatu. Ia menyentuh sisi wajah Elena, perlahan seperti takut menyakiti. Raka, selama ini aku pikir aku bisa hidup tanpa kamu. Ternyata aku cuma pura-pura kuat. Elena menatap Raka dari jarak yang begitu dekat. Nafasnya tercekat. Elena, Raka, jangan buat aku jatuh lagi kalau kamu nggak benar-benar siap menangkapnya. Raka menunduk, mendekat sedikit, tapi tetap menjaga batas aman dan penuh rasa hormat. Raka, aku datang karena aku siap. Bukan cuma menangkap kamu, tapi menemani kamu kalau kamu izinkan. Elena terpaku. Ia tidak pernah dengar Raka berbicara sedalam ini. Ia menutup mata sesaat, dan di saat itu Raka meraih tangannya. Genggaman itu bukan agresif, bukan memaksa. Itu genggaman seseorang yang takut kehilangan, tapi berusaha dengan cara yang benar. Elena, rasanya aku baru pertama kali ditanya apakah aku siap ditemani. Raka, aku belajar, El. Aku nggak mau lagi nyakitin kamu dengan diam atau nggak jelas. Mereka duduk berdampingan di sofa panjang. Hujan menjadi latar musik lembut. Raka mengeluarkan satu kertas kecil yang sudah agak kusam. Raka, kamu masih ingat ini? Elena membaca tulisan itu. Tulisan tangan mereka berdua sewaktu masih muda. Suatu hari nanti, kalau kita tersesat, kita balik ke satu tempat yang bisa jadi rumah untuk kita. Elena hampir menangis. Elena, jadi kamu datang ke aku lagi karena ini? Raka menggeleng. Raka, bukan kertasnya, tapi orang yang nulisnya. Elena menatap Raka lama sekali. Dan sesuatu dalam dirinya mengendur. Pertahanan yang ia bangun selama bertahun-tahun mulai runtuh. Berikutnya, Raka perlahan mendekatkan dahinya ke dahi Elena. Tanpa sentuhan lain, tanpa tindakan berlebihan. Hanya kedekatan yang membangun kepercayaan baru. Raka berbisik, Elena,
Kalau kamu siap, aku mau jalan baru sama kamu. Pelan-pelan, nggak perlu buru-buru. Elena menutup mata, menahan haru yang begitu dalam. Elena, pelan-pelan ya. Aku takut salah lagi. Raka tersenyum, menempelkan telapak tangannya ke tangan Elena. Raka, aku juga takut kehilangan kamu lagi. Bisik, tapi kali ini aku nggak akan lari. Kadang cinta tidak perlu meledak-ledak, tidak perlu tergesa-gesa. Cukup dua orang yang memilih untuk tidak saling melepaskan lagi. Dan malam itu, di bawah hujan yang jatuh terus tanpa henti, Raka dan Elena mengambil langkah pertama menuju sesuatu yang mereka berdua tahu, cinta lama bukan sekadar kembali, tapi tumbuh menjadi versi yang lebih dewasa dan lebih kuat. Ketika dua hati yang pernah patah mencoba menyatu lagi, dunia tidak selalu ikut mendukung. Kadang, justru saat kebahagiaan hampir terasa, ujian datang dari arah yang paling tak terduga. Malam, ketika Raka dan Elena saling jujur, semuanya terasa ringan. Namun, keesokan harinya, langit menjadi gelap, bukan karena cuaca, tapi karena sesuatu yang tak mereka prediksi. Baru membuka kafe ketika seseorang datang tergesa-gesa, seseorang yang tidak ingin ia temui pagi itu. Arman, mantan tunangan Elena, laki-laki yang dulu pergi tanpa memberi alasan jelas. Arman berdiri di depan pintu kafe, basah oleh hujan sisa subuh. Elena, dingin? Kamu mau apa? Arman tidak langsung menjawab, napasnya berat, wajahnya penuh rasa bersalah. Arman, El, aku dengar kamu pulang. Aku cuma mau ketemu. Elena menggenggam apron di tangannya dengan kuat. Ada sedikit gemetar, bukan karena rindu, tapi luka lama yang kembali terbuka. Elena, aku rasa nggak perlu ada yang dibahas lagi. Namun Arman maju satu langkah. Arman, aku minta maaf. Semua tentang aku yang pergi itu salah. Elena menutup mata sebentar, menahan gelombang emosi. Elena, kenapa baru sekarang? Arman menunduk. Arman, aku takut semua ini terlambat, tapi aku tetap harus bilang, aku nggak pernah benar-benar berhenti sayang sama kamu. Elena terpaku, detak jantungnya berdebar, namun bukan karena Arman, melainkan karena Raka yang tiba-tiba muncul di depan pintu kafe. Ia melihat semuanya. Wajah pria itu menegang. Raka hanya berdiri, tidak mendekat, tidak bicara, tapi matanya penuh pertanyaan. Raka pelan tapi jelas. Elena, siapa dia? Elena ingin menjelaskan, ingin mengatakan bahwa masa lalu itu sudah mati dan hanya Raka yang ia lihat sekarang. Namun Arman langsung bicara. Arman, gue Arman, gue mantannya Elena, dan gue datang buat ambil dia kembali. Kalimat itu menghantam seperti petir. Elena memutar tubuh menghadap Arman. Elena, tegas, terluka. Kamu nggak bisa bilang seenaknya begitu. Tapi Raka sudah lebih dulu mundur selangkah. Aku kayaknya datang di waktu yang salah. Raka, tunggu. Namun Raka hanya tersenyum kecil, senyum pahit yang tidak pernah Elena lihat sebelumnya. Raka, El, kamu nggak harus jelasin apapun sekarang. Ambil waktu kamu. Ia berbalik dan berjalan pergi di tengah hujan yang mulai turun lagi. Suara langkahnya tenggelam, dan Elena merasakan sesuatu dalam dirinya ikut runtuh. Arman masih berdiri di sana, tapi Elena tidak memandangnya lagi. Elena, suara pecah. Kenapa kamu harus muncul sekarang, saat aku baru mulai belajar bahagia lagi? Arman terdiam. Arman, aku cuma mau jujur. Aku menyesal, dan aku mau kita mulai lagi. Elena mencengkram dadanya sendiri, menahan tangis. Elena, kita nggak bisa mulai lagi. Kamu pergi tanpa nanya aku apapun, tanpa kasih aku kesempatan. Arman mencoba menyentuh bahunya. Elena menjauh cepat. Elena, aku bukan Elena yang dulu, dan perasaanku bukan buat kamu lagi. Arman terdiam, pandangannya kosong. Namun sebelum ia pergi, ia berkata pelan. Arman, aku masih berharap kamu bakal sadar suatu hari bahwa dia cuma datang karena kamu kembali. Tapi aku selalu ada di sini dari awal. Elena memejamkan mata. Itu bohong. Arman tidak selalu ada.
Namun kalimat itu cukup untuk membuatnya goyah, karena ia takut Raka mungkin salah paham. Hujan mengguyur deras. Raka berdiri di dalam mobilnya, menatap titik-titik air yang jatuh di kaca. Ia tahu Elena tidak salah. Ia tahu masa lalu Elena itu bukan urusannya. Tapi rasa takutnya sendiri, takut kehilangan Elena lagi, itu menusuk jauh lebih dalam daripada yang ia kira. Raka, batin, ketika aku baru mau berani, kenapa harus ada orang lain yang muncul? Ia meremas setir, frustasi. Raka, kamu masih sayang dia, atau cuma aku yang terlalu berharap? Kalimat itu tidak ia ucapkan pada siapapun, hanya pada dirinya sendiri. Dan yang paling menyakitkan adalah, ia tidak tahu jawabannya. Hujan mengguyur deras. Elena duduk di kafe yang sudah kosong. Lampu-lampu temaram. Hujan masih turun. Ia mengambil ponselnya, membuka chat dengan Raka. Tangannya tremor. Ia mengetik, "Raka, tolong jangan salah paham. Aku cuma sayang kamu." Lalu ia hapus. Ia mengetik lagi, "Aku butuh kamu." Hapus lagi. Elena menunduk. Kedua tangannya menutupi wajahnya. Elena, batin, kenapa semuanya harus serumit ini? Padahal aku cuma ingin bersamanya. Di waktu yang sama, jauh di mobilnya, Raka juga menatap ponselnya. Jempolnya berada di atas layar. Ia ingin pergi ke Elena. Ingin jelaskan semuanya. Ingin memeluknya lagi. Tapi rasa takut membuatnya diam. Raka, pelan. "Elena, beri aku waktu sedikit sebelum aku berjuang lagi." Keduanya saling merindu, saling menunggu, saling ingin mendekat. Namun pada malam itu, jarak terasa lebih luas dari sebelumnya. Inilah masalah besar cinta lama. Ketika ia tumbuh kembali, bayangan masa lalu ikut tumbuh bersama. Dan pada malam itu, baik Raka maupun Elena sama-sama berada di tepi jurang ragu. Satu langkah salah, dan mereka bisa kehilangan satu sama lain lagi. Ada masa ketika cinta diuji bukan oleh rasa benci, tapi oleh rasa takut. Rasa takut kehilangan seseorang yang baru kembali ke hidupmu. Dan di malam itu, itulah yang dirasakan oleh Elena dan Raka, dua hati yang sama-sama ingin mendekat, namun terjebak oleh bayangan masa lalu. Pagi berikutnya, Elena bangun dengan mata sembab. Ia menghabiskan malam dengan memikirkan Raka, kalimatnya, ekspresinya, tatapan matanya yang tiba-tiba menjauh. Ia tahu Raka tersakiti. Ia tahu Arman membuat semuanya kacau. Tanpa pikir panjang, Elena mengambil jaket dan keluar rumah. Udara pagi dingin menusuk kulit, namun ia tidak peduli. Ia pergi ke tempat pertama yang terlintas di kepalanya, pantai kecil di ujung kota, tempat Raka dulu sering menenangkan diri. Ketika ia tiba, pantai itu masih sepi. Langit kelabu, ombak pelan menghempas pasir. Dan Elena melihat siluet seseorang berdiri di tepi air. Itu Raka. Elena menghela nafas panjang, antara lega dan gugup. Ia berjalan mendekat, langkahnya berat namun penuh tekad. Raka tidak berbalik saat Elena tiba di belakangnya. Ia hanya memandangi laut, seolah mencari jawaban di antara gelombang. Elena, pelan. Raka. Raka menutup mata sejenak. Ia mengenali suara itu, terlalu mengenali. Tapi ia tetap tak menoleh. Raka, kamu datang cepat. Elena menelan ludah. Ia bisa merasakan jauhnya emosi Raka dari jarak sedekat itu. Elena, aku harus ngomong sama kamu. Sunyi, hanya suara ombak. Raka, aku takut jawaban kamu bakal lebih nyakitin dari kemarin. Elena memejamkan mata. Itu menusuk, tapi ia tahu Raka berhak merasakannya. Ia memutar tubuh Raka agar menghadapinya, tanpa paksa, sekadar sentuhan lembut yang memohon pengertian. Elena, aku mau kamu tahu satu hal. Yang datang kemarin itu masa lalu yang sudah lama aku tutup. Raka akhirnya menatap Elena. Ada luka, ada ragu, tapi juga ada cinta yang ia berusaha sembunyikan. Raka, aku lihat cara dia lihat kamu, El. Seolah kamu masih punya tempat di hatinya. Elena, itu masalah dia, bukan masalahku. Dan bukan alasan buat kamu mundur seperti itu. Raka tersentak sedikit. Raka, aku cuma gak mau jadi orang yang datang belakangan terus berharap kamu pilih aku.
Elena mendekat 1 langkah. Jarak mereka kini sangat dekat. Elena, Raka, kamu bukan pilihan kedua. Kamu bukan cadangan. Kamu satu-satunya yang aku mau sekarang. Raka menatap Elena lama, sangat lama, sampai matanya mulai melembut. Sampai matanya mulai melembut. Sampai matanya melembut. Hujan gerimis mulai turun. Tidak deras, hanya sentuhan lembut, seolah langit ikut mendengarkan. Raka menghela napas. Raka, aku takut, El. Elena menatapnya penuh ketulusan. Elena, aku juga. Tapi aku lebih takut kehilangan kamu daripada menghadapi masa laluku. Raka menunduk. Hatinya seperti tertekuk, rapuh, tapi siap kembali terbuka. Elena menyentuh tangan Raka. Elena, kemarin aku nggak sempat bilang, tapi kalau aku harus jujur, dadanya naik turun menahan emosi. Aku pulang ke kota ini bukan buat Arman. Aku pulang karena aku berharap masih ada kamu. Raka terdiam total. Ombak memecah pelan di belakang mereka. Raka, kamu pulang karena aku? Elena mengangguk pelan namun yakin. Aku pulang karena perasaan yang gak pernah selesai waktu itu. Raka, menutup wajahnya sebentar, mengusap matanya. Ia tidak menangis, tapi jelas tersentuh sangat dalam. Raka memegang kedua tangan Elena, lembut tapi erat, seolah tak ingin melepaskan lagi. Raka, aku minta maaf karena kemarin pergi begitu saja. Aku hanya takut kamu masih milik orang lain. Elena menggeleng. Elena, aku bukan milik siapapun, dan kalau aku memilih seseorang, itu karena dia membuat aku merasa pulang. Raka, menatap mata Elena, kali ini tanpa ragu. Raka, pelan. Terus, kalau aku bilang, aku mau jadi rumah kamu bakal percaya? Elena tersenyum kecil, mata berkaca-kaca. Elena, aku udah percaya, bahkan sebelum kamu bilang. Perkataan itu jatuh seperti pelukan hangat di tengah dinginnya pantai. Gerimis berubah menjadi cahaya lembut dari matahari yang mulai muncul. Raka mendekatkan keningnya ke kening Elena. Tidak lebih, tidak berlebihan. Hanya kedekatan yang penuh rasa dan penghormatan. Mereka berdua menutup mata. Raka bisik, "Jangan pergi lagi." Elena, "Hanya kalau kamu nggak pergi dari aku." Raka, "Aku nggak akan kemana-mana." Aka menggenggam tangan Elena. Raka, "Elena, kita mulai dari awal. Bukan sebagai cinta lama, tapi sebagai dua orang yang memilih satu sama lain, hari ini." Elena tersenyum, senyum yang Raka rindukan selama bertahun-tahun. Elena, "Aku pilih kamu, Raka, bukan karena masa lalu, tapi karena kamu versi sekarang." Raka menghela napas lega, beban yang menahannya runtuh. Dan untuk pertama kali sejak lama, keduanya berjalan berdampingan menyusuri pantai. Bukan lagi sebagai kenangan, bukan lagi sebagai cerita lama, tapi sebagai dua hati yang kembali bersatu dengan lebih dewasa. Benang cinta mereka hampir putus, hampir hilang, hampir tenggelam oleh masa lalu. Tapi cinta yang benar tidak akan jatuh hanya karena badai kecil. Dan pada pagi itu, mereka akhirnya sadar. Cinta lama memang kembali, tapi kali ini ia kembali untuk tinggal.